lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama ini saya review yang saya punya ya teman-teman, dari jenis-jenisnya. Ini gapangan yang pegon ya, layangan pegon yang versi yang ceper, gapangan yang ceper. Jadi ada dua jenis. Ciri-cirinya seperti ini, bentuknya lebih antara bawah sampai atas ini lebih pendek ya daripada gapangan. Kalau yang pegon ini lebih pendek. Kalau yang gapangan ini saya juga punya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi ini besarnya sebenarnya sama, tapi ini tiangnya tengah ini lebih panjang ya. Jadi untuk posisi bentuk bawahan maupun atasan agak lebar sedikit. Nah kita sejajarkan. Jadi panjangnya ini sebenarnya sama, sayapnya besarnya sama, tapi untuk yang versi ceper yang pegon lebih lebih ramping. Kalau yang versi yang gapangan lebih semok teman-teman. Jadi seperti itu bentuknya. Nah, ini yang versi gapangan. Dan untuk tali goci, langsung saja kita ke tali goci. Tali gocinya seperti ini, cara settingnya sama, pembentukan seperti ini. Kita tali 2 kali atau lebih amannya lagi 3 kali. Kalau saya 2 ya, 1 2 agar tidak mudah berubah. Ini juga 2. Nah, cara untuk menempatkan settingannya seperti ini teman-teman. Nah jadi untuk yang pegon, letak talinya ketika dirapatkan ke sini antara bawah dan atas segini teman-teman, sekitar 2 jari ya, sekitar 2 sampai 3 jari ya, tapi minimal 2 jari. Dan untuk sendaren seperti ini, sendarannya panjangnya ini sekitar 3 meter ya, untuk layangan 180 cm. Ini yang versi pegon. Jadi ini sayapnya tidak terlalu melengkung ya kalau untuk layangan gapangan. Untuk cara penimbangannya seperti ini, saya praktekkan yang layangan kecil. Nah misalkan ini sawangannya jangan dikaitkan dulu, kita bentangkan seperti ini, kemudian kita pegang sayap bagian kiri dan kanan. Nah penimbangan jadi seperti itu, dan posisinya harus rata, sedikit berat yang belakang sedikit saja. Jadi untuk sendarannya timbangannya seperti itu, nanti pasti akan tepat ya, dan bisa langsung terbang asalkan kerangka layangan itu dibuat dengan tepat. Oke, sekarang ini sudah selesai ya untuk cara setting tali goci maupun sendaran. Kemudian lanjut ke sini, ini sama untuk setting sendarannya sama, bedanya ini hanya di sini. Di tali goci ini lebih agak sedikit ke bawah, yaitu di tali tengah ini pembuatan harus tepat ya teman-teman, harus diukur sini sampai sini, sini sampai sini harus sama, ini tepat posisi di tengah tali penarik sayap ini.
Jadi kalau yang untuk ini satu jari ya, sekitar 1 sampai 2 jari. Kalau yang pegon itu 2 sampai 3. Kalau ini 1 sampai 1,5 atau 1 sampai 2 jari. Tapi kalau ini salah saya 1 jari teman-teman. 1 jari. Nah, 1 jari. Jadi antara tali atas, tali bawah, kemudian ujungnya ini dipegang, kita rapatkan, kita tarik. Jadi ini untuk yang versi gapangan sama yang ceper. Kemudian kita pindah ke yang ini teman-teman. Ini yang layangan yang versi daerah saya ya teman-teman, seperti ini. Layangan manolan sama itu meraan. Ini sama untuk setting sendaren sama. Kalau ini sendarannya kecil ya teman-teman, tidak sebesar layangan gapangan. Posisi nimbangnya juga sama, dipegang sayap ujung-ujung. Kemudian posisinya seperti ini, sedikit miring ke belakang. Dan untuk tali goci, kalau tali goci layangan biasa, layangan sawangan biasa ini tepat di tengah. Jadi tepat di tengah ini, tepat di tengah-tengah tali sayap ini pasti akan bisa terbang ya. Jadi kuncinya cuma itu. Untuk sawangan cara nimbangnya sama. Begitu juga ini ya teman-teman. Ini yang versi meraan ini ya, kalau tidak terbiasa juga susah. Ini juga di tengah teman-teman, tapi agak bisa naik sedikit juga bisa kalau misalkan kurang biasanya kalau ini terlalu berat ya ibaratnya naiknya, jadi agak dinaikkan sedikit atau pas tepat di tengah juga nggak apa-apa. Cara penimbangannya juga sama, dipegang bagian ujung kanan dan ujung kiri. Posisi juga begini teman-teman, agak miring ke belakang. Nah, jadi seperti itu teman-teman kunci dari setiap kita membuat layangan agar sukses terbang. Nah, dan juga apabila teman-teman yang semula dipasang sawangan sudah tepat dan belum ada dinamo, ketika memasang dinamo di sini juga harus ditambahkan, yaitu maksudnya dikurangin ya. Apabila pemasangan ini di atas, jadi sendarannya harus dikurangi dan ditimbang lagi, posisinya harus sama seperti semula. Seperti ini, miring sedikit ke belakang. Jadi seperti itu kuncinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu trik dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman yang pemula atau yang baru saja membuat layangan sawangan atau layangan gapangan. Nah, oke teman-teman, jadi saya cuma punya layang-layang sekitar 6. Jadi yang pertama ini versi gapangan, ini ceper tapi sayapnya agak melengkung ini. Kalau yang ini rata, sama ini pegon ceper, sayapnya juga rata, nggak melengkung ya. Ini yang versi biasanya Tulungagung atau daerah timur, daerah Blitar. Kalau yang ini yang versi daerah Karesidenan Madiun seperti ini, sama seperti ini. Meraan tadi versinya juga banyak juga ya teman-teman. Tergantung kita seleranya yang bagaimana. Kalau ini yang meraknya yang nggak terlalu panjang. Nah, kunci dari sawangan agar
kita yang menginginkannya besar atau kecil. Kalau yang pas-pasan ini jarak sini sampai sini jangan terlalu panjang teman-teman, jadi bisa dipendekkan seperti ini. Misalkan ini sekitar 40, ini bisa dibuat sekitar 35 atau 30 ke bawahnya. Kalau yang pengennya sendaran panjang, kita buat panjang juga yang bawahnya. Jadi kita ukur dulu. Nah, ini lebih panjang sedikit teman-teman dari sini. Dari ukuran bentangan ini lebar sayap atas bawah. Jadi dari sini lebih panjang. Itu kunci dari agar sawangan atau sendarannya besar. Nah, oke teman-teman, seperti itu kunci-kunci dari agar sukses menerbangkan layangan atau setting layang-layang. Oke teman-teman, sekian trik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.